Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga Allah selalu memuliakan kita dan menjaga kita dengan sebaik-baik kemuliaan, kasih sayangnya dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman-teman yang semoga Allah akan selalu memberikan anugerah terbaik untuk teman-teman semuanya. Saya Heru Sumahadi berasa membahagia sekali bisa bersemuka di kesempatan kali ini di mana kami akan membawakan satu program kajian sharing online yaitu Our Journey. Ya, perjalanan kita bersama. Terkait dengan tema ini muncul obrolan dari beberapa teman-teman yang saat ini merasakan bahwasanya perjalanan hidupnya itu memiliki satu titik jenuh, perjalanan hidupnya yang terasa lelah, ataukah perjalanan hidup yang masih belum mendapatkan sebuah kata makna. Oleh karenanya, Our Journey hadir untuk membincangkan bahwasanya perjalanan hidup itu tidak hanya sekedar langkahan kaki, tetapi juga bagaimana memenangkan hati. Nah, teman-teman, nanti insya Allah kita akan berkala untuk melaksanakan satu program sharing ini. Insya Allah bisa melalui live Instagram kami, ataukah juga bisa melalui Albina Project dan juga Kisah Journey. Nah, teman-teman bisa mengikuti melalui beberapa akun medsos tersebut. Teman-teman yang saya hormati, jika kita berbicara journey, maka kita akan mendapati dua kata. Ya, sekali lagi ketika kita membincangkan satu diksi ini, journey, maka kita akan mendapatkan dua kata, yaitu our dan journey. Ya, berbicara tentang perjalanan itu tidak bisa dinikmati sendirian. Memang di satu sisi, satu kondisi, ada perjalanan yang memang ternikmati dengan kesendirian. Tetapi secara komunalnya, secara generalnya dan pada umumnya, perjalanan itu tentunya akan benar-benar ternikmati ketika kita melakukan dengan kebersamaan. Ya, itulah nanti yang akan banyak kita bincangkan terkait dengan our journey. Teman-teman, ketika kita membincangkan satu kata perjalanan dulu, sebelum kita nanti ngobrolin tentang kata kebersamaan. Ya, di kesempatan sesi pertama ini kita akan mencoba menyepakati terlebih dahulu definisi terkait dengan perjalanan itu seperti apa, teman-teman, ya. Begini, jika kita melihat sebuah pembahasan dalam kitab apapun, buku apapun, kita akan menemukan bahwasanya awal dari penjelasan di bab tersebut selalu terawali dengan sebuah kata definisi tentang pengertian, baik itu secara lugawika atau secara istilahkah. Nah, kenapa kok pengertian diletakkan dalam pembahasan-pembahasan apapun itu di awal? Karena rumusnya ketika salah dalam memberikan definisi, tidak sama dalam memberikan definisi, maka praktek aktualisasi berikut-berikutnya itu tentunya bisa jadi salah dan tidak tepat. Nah, oleh karenanya teman-teman, kita coba sepakati terlebih dahulu nih, perjalanan apakah yang akan kita maksud dalam obrolan kita Our Journey ini. Teman-teman yang saya hormati dan semoga Allah selalu mengkaruniakan teman-teman dengan kesehatan yang selalu membuat sehat itu afiat, bukan sehat yang wal maksiat, ya, waliyadzubillah. Nah, apakah sih definisi dari perjalanan itu? Yang ingin kami sampaikan, perjalanan ini tentunya memiliki 3 poin, yaitu berawal dari mana, dalam prosesnya seperti apa dan bersama siapa, dan tujuan dari perjalanan itu menuju kemana atau ke siapa. Nah, inilah yang akan kita bincangkan tentang kata perjalanan itu, di mana definisinya adalah dari mana, dalam prosesnya bersama siapa, dan tujuannya kepada siapa tujuan perjalanan kita
akan berakhir. Kita akan bertemu dengan siapa? Kita akan bertemu di satu lokasi di manakah? Itulah yang akan sedikit banyak kita bincangkan di kesempatan kali ini. Teman-teman, menjawab dari 3 pertanyaan tersebut dalam satu definitifnya perjalanan yang akan kita sharing ini, sebenarnya cukup satu ayat di angka cantik, teman-teman, yang menjawab pertanyaan dari 3 hal tersebut, yaitu surat yang ke-51 ayat ke-50. Nah, angka cantik ya, 50 lalu 51. Allah berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Allah menyampaikan, maka segeralah kalian menuju kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya, kata Rasulullah ini, aku ini hanya seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Teman-teman, coba kalau kita pahami tentang satu ayat singkat ini, kita akan menemukan kita memulai dari mana, lalu berproses bersama siapa, dan tujuan akhir kita dalam perjalanan itu kemanakah. Maka ketika dari mana kita memulai perjalanan ini, tidak tersebutkan dari mana. Pokoknya fafirru, ayolah, tergesa-gesalah. Siap-siaplah, persiapkan dari sekarang, larilah, percepatlah untuk kita melakukan perjalanan. Ya tentunya perjalanan dalam hal yang baik, di mana tetap ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan terkait dengan apa yang sudah kita rasakan untuk kita jadikan ini menjadi motivasi kita untuk melakukan perjalanan. Tapi di ayat ini kita diminta fafirru, cepat-cepatlah kalian melakukan perjalanan itu. Terserah bagi kalian yang saat ini dalam kondisi sedang sedih, lakukan perjalanan itu. Teman-teman yang saat ini sedang merasakan jenuh, startlah perjalanan itu. Teman-teman yang saat ini sudah membahagia hatinya, tetap istiqomahlah lakukan perjalanan itu. Ataukah teman-teman yang saat ini sakit, teman-teman yang saat ini menderita, ataukah teman-teman saat ini terluka, ataukah juga teman-teman yang saat ini sedang merasakan cinta, tetaplah lakukan semua perjalanan itu starting dari sekarang. Karena mengawali perjalanan tidak akan pernah tiap orang harus selalu terawali dengan sama. Ya kalau kita analogikakan start dari awal yang sama itu kan berarti ada 2. Kalau enggak lari bareng gitu ya, perlombaan, kompetisi gitu ya, ataukah sudah ada janjian bareng ini. Nah tapi karena kita berbicara banyak orang, tentunya susah berjanjian nih ya. Jadi kita katakan awal startnya untuk perjalanan ini dengan kondisi teman-teman sesuai dengan apa yang dirasakan saat ini. Ayo teman-teman lakukan perjalanan. Start dari sekarang untuk kita melangkahkan kaki menuju satu proses perjalanan yang nanti akan membahagiakan kita. Terlepas apapun masa lalu kita, terlepas apapun yang saat ini kita rasakan, ataukah maaf yang sudah terjadi pada diri kita. Yuk, lakukan perjalanan itu. Yang kedua, bagaimana prosesnya? Bersama siapa dan seperti apa? Maka dijawab di akhir kalimat ini adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Rasulullah di sini, aku ini peringatan untuk kalian. Maka tidak berbicara hanya tentang ini, tapi ada kata lakum. Tidak hanya berbicara tentang individu, tapi tentang komunal. Tidak berbicara tentang egoisme, tetapi berbicara tentang sebuah kebersamaan untuk menikmati perjalanan itu. Dan menariknya di sini, pada ayat ini, yang membersamai kita, tentunya Rasulullah. Melalui apa? Aturan-aturan yang ada. Kita melakukan proses perjalanan ini tentunya dengan modal pengetahuan, pemahaman. Kita melakukan perjalanan ini dengan segala sesuatu yang sudah Allah dan Rasulullah informasikan. Kita melakukan perjalanan ini dengan cara yang sudah dituntunkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan kebaikan-kebaikan ini. Sehingga sebuah kenikmatan perjalanan bukanlah dalam sebuah makna kesendirian, tapi dalam satu gerbong kebersamaan. Maka kalau kita perhatikan,
banyaklah analogi-analogi dalam satu kata alat transportasi. Ya, kendaraan, maka pasti akan banyak yang disiapkan di situ untuk mereka yang mau melakukan perjalanan. Ya, sepeda motor lah pada umumnya ya, meskipun ada sepeda motor yang sifatnya hanya untuk satu person ya, tapi kan sepeda motor minimal untuk 2 orang. Belum lagi mungkin kendaraan mobil, belum lagi kemudian kereta api, seatnya, bis, bahkan pesawat. Menunjukkan tentang ketersediaan seat di situ akan dinikmati dalam kebersamaan-kebersamaan. Oleh karenanya, kami mengajak kepada teman-teman semuanya, jika ingin melakukan sebuah perjalanan, nikmatilah perjalanan itu dalam kebersamaan, bukan dalam sebuah kesendirian. Dan yang 3 terakhir teman-teman, kepada siapa tertuju perjalanan kita itu? Endingnya di mana? Maka kita akan menyebut, bagi kita orang yang beriman, kita akan menyebut perjalanan kita ini, kalau berbicara tempat, endingnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang tertinggi yang kita harapkan. Jannatul Firdausil A'la nuzulah. Tetapi kalau ditanya kepada siapa, tentunya kita akan berharap pertemuan nanti di ending perjalanan ini, sebagaimana ayat ini mengatakan, ilallah. Kita sedang melakukan perjalanan untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, itulah our journey yang nantinya akan coba kita bahas bersama-sama untuk memaknai sungguh langkahan kaki kita ini tidak serta-merta hanya sebatas kanan yang bergerak, lalu dilanjutkan kiri. Sungguh itu akan terkesan dan terasakan capek dan lelah dan letih. Tetapi bagaimana kanan dan kiri ini menjadi lelah yang lillah, menjadi lelah yang penuh berkah, menjadi lelah yang memberikan nikmat-nikmat jannah, maka kita nikmati dengan our journey. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Bitaufikillah teman-teman, insyaallah kita akan bertemu kembali. Kita akan membincangkan lanjutan tentang makna dari perjalanan dan makna dalam kebersamaan bersama satu program Our Journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.